Ya, jelang bulan Ramadan ini pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang Jakarta juga ramai dikunjungi. Pasar Tanah Abang, pemirsa, mulai ramai dikunjungi jelang bulan Ramadan ini. Pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara ini terpantau dibanjiri pengunjung sejak beberapa hari terakhir ini. Nah, minggu siang tadi terpantau Pasar Tanah Abang ramai dikunjungi pembeli yang berburu berbagai kebutuhan jelang Ramadan. Banyak pembeli menyambangi Blok C Pasar Tanah Abang yang di sana memang banyak menjual beragam oleh-oleh haji dan umroh. Ada pakaian muslim dan kurma yang memang menjadi pilihan utama dari para pembeli. Harga yang lebih murah dan terjangkau menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Ramainya pengunjung Pasar Tanah Abang pada akhir pekan jelang bulan Ramadan ini membuat omset para pedagang juga turut meningkat dibandingkan hari-hari biasanya. Lalu bagaimana keramaian Pasar Tanah Abang menjelang Ramadan dan juga pantauan harga bahan pokok di Pasar Induk Kramat Jati? Kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami dari reporter TV One Haidar Fassal dan Nadila Saleh. Kita ke Haidar dulu yang berada di Pasar Tanah Abang untuk mengabarkan keramaian di sana. Apakah masih ramai hingga sore hari ini? Haidar Fassal. Ya, selamat petang Alfat dan juga pemirsa. Memang menjelang bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, ini Pasar Tanah Abang menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang sering kali diserbu oleh masyarakat. Bahkan tadi terbukti kami memantau di Pasar Tanah Abang ini sejak siang hari tadi, dan memang menurut hasil pantauan kami, Pasar Tanah Abang hari ini sudah mulai ramai oleh pengunjung. Bahkan tidak sedikit dari para pengunjung tersebut yang jauh-jauh datang dari luar kota Jakarta. Dan memang Alfat dan juga pemirsa, banyaknya pengunjung yang datang ke Pasar Tanah Abang ini, mereka berbelanja mengenai pernak-pernik terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan. Seperti diantaranya baju muslim, lalu juga ada tasbih, lalu juga ada sarung ataupun kurma sebagai makanan khas berbuka puasa. Dan juga memang selain dimanfaatkan oleh masyarakat, momen-momen seperti ini menjelang bulan suci Ramadan juga menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang yang berjualan di Pasar Tanah Abang ini. Dan saya akan coba ajak Anda, pemirsa, mewawancarai salah satu pedagang yang berjualan di Pasar Tanah Abang ini. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa menjelang bulan suci Ramadan ini, Pasar Tanah Abang ramai pengunjung yang secara langsung artinya juga mempengaruhi pendapatan para pedagang di sini. Dan saya telah ada di salah satu pusat perbelanjaan oleh-oleh umroh dan juga haji, yang mana juga bisa pemirsa lihat menjual berbagai macam aneka kurma, lalu juga ada kopiah, peci, ataupun sejadah. Mungkin juga untuk bisa digunakan sebagai alat tarawih nantinya. Dan pemirsa, saya akan ajak Anda untuk wawancara dengan pedagang yang memang berdagang di salah satu kios ini. Ibu, boleh minta waktunya? Perkenalkan, saya Fassal dari TV One. Ibu namanya siapa? Nur Ainun. Oke. Ibu, menjelang bulan suci Ramadan ini, Ibu merasakan nggak sih bahwa ada peningkatan pengunjung di Pasar Tanah Abang ini? Iya sih, selama mau menjelang puasa peningkatan itu lumayan ya. Walaupun kalau korma itu kita nggak bisa bilang stabil, karena momen lebaran ini biasanya momen menjelang puasa ini adanya di baju. Tapi alhamdulillah kita juga kebagian sih yang kormanya. Menjelang bulan suci Ramadan ini, apa sih Bu yang dicari sama masyarakat? Khususnya saat mereka datang ke toko Ibu, apa yang mereka cari? Yang terutama mereka carinya korma. Selebihnya kayak souvenirnya tambahan kayak kacang, permen atau coklat-coklat itu banyak juga yang cari. Kayak kismis itu juga banyak yang mereka minat. Ini kan saya lihat ada banyak sekali jenis kurma ya Bu. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa TV One, ada kurma apa aja yang Ibu jual, lalu juga harganya berapa, sehingga nanti jika pemirsa TV One ingin datang bisa punya persiapan nih Bu. Korma yang kita jual di sini hampir alhamdulillah komplit ya. Ada sukari, ada korma madu, ada korma Madinah, bahkan ada mezol Palestina juga ada, korma ajwa juga ada, dan yang packing-packing juga ada.
kurma apa Bu yang paling jadi favorit nih bagi Favorit buat masyarakat biasanya menjelang puasa itu korma sukari. Karena sukari teksturnya lembut dan dia juga korma buat stamina juga. Jadi kalau puasa kebanyakan memang orang lakunya di sukari. berpengaruh gak sih Bu jelang bulan suci Ramadan ini dengan pendapatan Ibu sebagai pedagang di sini? Iya berpengaruh sih. Lumayan naik. Ya nggak bisa kita prediksi ya berapa-berapanya. Karena kan tiap hari kalau yang rame itu kan di Sabtu dan Minggu. Kalau hari-hari biasa itu stabil aja. Jadi kita nggak bisa prediksi berapa-berapanya. Terima kasih Bu, semoga dagangannya laris manis selalu. Iya. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara kami bersama dengan salah satu pedagang yang memang berjualan di Pasar Tanah Abang ini. Dan memang bagi para pemirsa yang hingga sampai saat ini belum berbelanja kelengkapan Ramadan, mungkin bisa segera nih mendatangi Pasar Tanah Abang untuk membeli berbagai jenis perlengkapan Ramadan nanti. Bisa sarung ataupun baju muslim untuk tarawih ataupun buah kurma untuk menemani pemirsa di rumah berbuka puasa. Untuk saat ini kami kembalikan ke studio Alfat. Ya, itu tadi Fasal mengabarkan dari Pasar Tanah Abang untuk pemirsa yang kemudian mungkin siap-siap mencari perlengkapan ibadah untuk Ramadan. Nah, untuk ibu-ibu yang kemudian untuk mempersiapkan bulan Ramadan ini, sepertinya harga bahan pokok akan menjadi tema untuk Nadila untuk mengabarkan. Nadila, untuk di sana bagaimana pantauan harga bahan pokok? Apakah memang naiknya cukup signifikan atau bagaimana? Ya, selamat sore Alfa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa menjelang Ramadan ini ada beberapa komoditas bahan pokok yang mengalami peningkatan. Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan dari sistem pengawasan pasar, Departemen Perdagangan dan juga data kebutuhan pokok, ada satu bahan pokok yang mengalami peningkatan sejak Jumat kemarin, yaitu cabai rawit untuk semua varian. Nah, varian tertinggi dengan harga tertinggi dari cabai rawit itu yaitu cabai rawit merah, yang mana berdasarkan data tersebut berkisar di antara harga Rp72.000. Nah, untuk mengetahui secara langsung bagaimana harga dari bahan pokok tersebut, saat ini saya sudah berada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk memantau secara langsung bagaimana harga dari kebutuhan bahan pokok menjelang Ramadan ini. Nah, Alfat, berdasarkan pantauan kami sejak siang tadi di Pasar Kramat Jati ini, memang ada beberapa bahan pokok yang mengalami peningkatan dan juga ada beberapa bahan pokok yang memang masih berkisar dijual dengan harga normal, dan ada juga bahan pokok yang mengalami penurunan di sini, Alfat. Nah, beberapa bahan pokok yang mengalami peningkatan, salah satunya yaitu cabai rawit keriting di sini, dan yang mana berdasarkan wawancara kami dari beberapa penjual di sini, memang cabai rawit keriting cabai rawit merah ini dijual dengan harga kisaran yaitu Rp72 hingga Rp90.000. Nah, selain cabai rawit merah ini ada beberapa bahan pokok yang mengalami peningkatan juga, yaitu harga bawang putih dari yang sebelumnya yaitu berkisar di harga Rp28.000 menjadi Rp30.000, kemudian bawang merah dari harga Rp26.000 menjadi Rp28.000, dan juga bawang bombay Alfat, yaitu dari harga Rp18.000 saja meningkat hingga ke harga Rp25.000. Dan Alfat, di sini ada satu bahan pokok yang peningkatan harganya cukup signifikan, yaitu kemiri, yang mana sebelumnya dijual dengan harga Rp35.000 saja, sekarang dijual hingga Rp60.000. Nah, Alfat, selain kenaikan harga bahan pokok ini, ada bahan pokok yang dijual normal, yaitu sayur-sayuran seperti wortel, kentang, dan lain sebagainya, kol dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan pokok yang mengalami penurunan, yaitu cabai keriting dan juga tomat. Nah, Alfat, untuk mengetahui secara langsung bagaimana stok ataupun persediaan bahan pokok menjelang Ramadan ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang secara langsung dengan salah satu penjual bahan pokok di sini. Selamat siang, dengan Bapak siapa, Pak? Eka. Pak Eka, menjelang Ramadan ini persediaan ataupun stok dari toko Pak Eka ini seperti apa, Pak? Apakah memungkinkan untuk konsumen hingga sebulan ke depan, Pak? Kalau stok hari ini sampai bulan ke depan masih cukup lah. Ya. Nah, di Pasar Kramat Jati ini memang ada kisaran harga cabai rawit dari Rp70 hingga Rp90.000 gini, Pak. Kalau dari Bapak sendiri harga cabai rawitnya berapa, Pak? Kalau dari saya ini saya ngejual Rp70.000.
Tergantung rawitnya ya Mbak, soalnya rawitnya bulat kayak gini sama partai panjang gitu 70.000 acaranya. Kalau yang ori, rawit orinya kisaran 75 ke atas, 75, 77. Iya Pak, jika Bapak memantau pembeli, konsumen yang datang ke sini, pantauan Bapak seperti apa? Menjelang Ramadan ini apakah mengalami peningkatan omset pendapatannya atau seperti apa Pak? Kalau omset pendapatan sih standar aja ya Mbak, mengingat kondisi pasar dibilang rame ya enggak, sepi ya enggak, jadi biasa aja gitu standar kalau untuk orang belanja konsumen. Ya, toko Bapak ini kan induk Kramat Jati gitu Pak. Berarti yang membeli di sini bukan hanya konsumen saja tapi juga pengecer, pembeli yang juga akan menjual di beberapa pasar yang lain. Kalau dari Bapak sendiri, pembelinya dari kalangan mana saja Pak? Kalau pembeli dari pasarnya banyak, beda-beda pasarnya. Kalau dari langganan saya pasar Cipete ada, pasar mana lagi, pasar Minggu ada kalau malam ya. Kalau siang gini sore gini pasar Jati juga ada. Kebanyakan konsumen langganan di sini. Baik, terima kasih Bapak untuk wawancaranya. Nah, Alfat, itulah wawancara saya dengan salah satu penjual di Pasar Kramat Jati ini, yang mana memang tadi jika kita simpulkan dalam wawancara kami hari ini, memang ada beberapa bahan pokok yang mengalami peningkatan, ada juga bahan pokok yang dijual normal, kemudian ada juga bahan pokok yang dijual rendah seperti itu. Seperti salah satu bahan pokok yang mengalami peningkatan yaitu cabai rawit merah yang di Pasar Kramat Jati ini dijual dengan harga kisaran 70 hingga 90 ribu rupiah tergantung dari kualitas cabai ini sendiri. Kemudian ada juga bahan pokok yang mengalami penurunan ini seperti cabai keriting, kemudian tomat, dan lain sebagainya. Sementara demikian, Alfat, kembali ke Anda. Baik, Nadila Saleh mengabarkan dari Pasar Induk Kramat Jati. Sebelumnya Heather Fasal mengabarkan dari Pasar Tanah Abang.